Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya saudara sekalian? Saya berdoa dan berharap kepada Tuhan supaya Bapak Ibu bersama keluarga hidup dalam kerukunan di dalam Tuhan. Amin. Saudara dalam damai sejahtera di dalam Allah, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul berkat keluarga yang hidup rukun dalam Tuhan. Berkat keluarga yang hidup rukun dalam Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada seorang yang sangat memiliki kemampuan bekerja luar biasa. Ia sebagai seorang pekerja keras, dia juga seorang profesional, dan dia sangat rajin, dan sudah banyak orang diberkati di dalam pekerjaan itu. Pada suatu hari ia datang kepada sebuah agen untuk menawarkan dirinya supaya ia dihubungkan dengan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Nah, saudara, ada banyak orang-orang yang di agen itu sudah mendapatkan satu majikan, tetapi seorang ini yang rajin, yang profesional, yang tekun, yang setia, sulit untuk mendapatkan majikan atau bos, saudara. Nah, kenapa? Adalah satu bagian dalam hidup seorang yang memiliki pekerjaan baik ini, yang bekerja baik ini, yaitu dia suka mengadu domba. Nah, rupanya itu yang membuat ia sulit untuk bekerja. Dan kemudian saudara kasih dalam Tuhan, ini berlama kelamaan akhirnya ada orang yang menawar. Tetapi ketika tahu bahwa dia dikasih tahu di awal bahwa ia suka mengadu domba, maka orang-orang yang akan mendapatkan dia menjadikan pekerjanya membatalkan. Tetapi suatu hari ada seorang yang sangat butuh, dan kemudian ia sampaikan tentang keberadaan orang ini, tentang pekerjaannya, dan semuanya sampaikan bahwa dia orang setia, orang rajin, orang profesional, dan sangat cekatan dalam bekerja dan bertanggung jawab. Tetapi dikasih tahu bahwa dia seorang yang suka mengadu domba. Nah, bos ini, saudara, hanya melihat hal yang baik saja. Dia nggak peduli tentang bahwa orang yang akan diangkat, akan dibeli ini adalah orang yang suka di domba. Kemudian diambillah, lalu dia dibawa ke dalam perusahaannya, dan benar saudara, perusahaannya sangat diberkati dengan kehadiran seorang ini, dan kemudian dia bekerja dengan rajin, dengan segala sesuatu yang dipercayakan majikan bosnya ini dikerjakan dengan baik, dan akhirnya perusahaan ini justru berkembang luar biasa, saudara. Nah, saudara, bos ini sedang keluar, ada urusan dengan perusahaannya. Kemudian datanglah istrinya di perusahaan itu, lalu dia ngobrol dengan seorang pekerja ini dan berbicara tentang perusahaan. Dan pada satu titik pembicaraan, saudara, seorang pekerja ini berkata, "Tuan Putri, apakah Tuan Putri nggak ingin lebih disayang lagi oleh bos?" "Wah, ya tentunya saya senang disayang. Apakah nggak ingin disayang lebih lagi?" Nah, saudara, ketika ada pertanyaan itu, Tuan Putri, yaitu istrinya bos itu, memikir, "Oh ya, selama ini ternyata saya kurang mendapat perhatian dari suami saya. Karena perusahaan ini berkembang luar biasa, maka dia akhirnya berpikir, iya, selama ini saya kurang mendapat perhatian." Dalam hatinya, saudara. Lalu ia sampaikan kepada pekerjanya itu, yang dipercaya oleh bosnya itu, oleh suaminya itu, "Ya, pastilah saya kepingin lebih disayang lagi." "Benar, Tuan Putri?" katanya. "Oh, benar. Saya bisa bantu, Tuan Putri. Kalau Tuan Putri mau lebih disayang lagi, saya bisa bantu, Tuan Putri. Nah, apakah Tuan Putri mau tawaran saya ini?" Saudara, lalu istri bos itu berkata, "Ya, siap. Apa yang harus saya lakukan supaya suami saya akan lebih sayang kepada saya dengan luar biasa lagi?" "Sederhana, Tuan Putri. Saya minta 5 rambut dari bos yang dipotong oleh pisau. Jangan oleh gunting tapi oleh pisau. Berikan kepada saya." Wah, saudara, mikir-mikir Tuan Putri, saudara. Akhirnya apa yang terjadi, saudara?
benar. Itu gampang. Itu gampang. Baik, saya akan lakukan. Terima kasih ya atas kebaikannya. Lalu ya siang menjelang sore Bapak Ibu, Tuan Putri itu pulang dari perusahaan, dan kemudian bos itu datang agak sorean begitu. Nah, kemudian datang, dia berbicara, menyampaikan hasil hubungannya dengan perusahaan-perusahaan lain. Lalu dia sampaikan semuanya diterima dan baik keadaannya. Kemudian pembicaraan hampir selesai. Lalu saudara, pekerja yang tadi sampaikan kepada Tuan Putri tadi, dia bicara sama bos laki-lakinya, suaminya itu. Dia katakan, bos, sekarang bos harus lebih berhati-hati lagi sama Tuan Putri. Dia memandang sebentar, lalu ya terima kasih. Lalu kemudian dia nggak dipikirkan saudara. Hari demi hari berganti, saudara. Dia pulang, lalu hari berganti dan seterusnya. Dan kemudian saudara terjadi apa? Di beberapa hari kemudian, saudara, ketika bos ini sampai di rumah, kemudian tidur bersama dengan istrinya. Nah, saudara, ketika ia tidur, kemudian dia merasa ada sesuatu yang aneh, dan kemudian bos ini terbangun, dan kemudian saudara, dia melihat istrinya membawa pisau. Dan ketika istrinya membawa pisau, saudara-saudara, dia langsung menangkapnya, dan dia ingat juga apa yang dikatakan oleh pekerjanya yang beberapa hari yang lalu. Kemudian ingat itu, dan kemudian ternyata pisau itu yang dirampas, saudara, mengenai daripada istrinya sendiri. Dan pada akhirnya saudara, gemparlah rumah tangga itu. Kenapa? Karena istrinya cedera dan terlukai dengan parah, dan kemudian sampai masuk rumah sakit dan akhirnya meninggal. Dan kemudian saudara-saudara dari istrinya itu tidak terima, lalu menghajar suami orang itu dan bos itu, dan kemudian bos itu pun akhirnya sangat mengalami satu kesakitan yang luar biasa, dan kemudian perusahaan itu pun hancur dan seterusnya saudara. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, adu domba membawa ketidakkerukunan yang sangat luar biasa. Jangan disepelekan dalam bagian ini. Ini satu cerita, satu hal yang kita perlu hati-hati, dan supaya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu dan kita sekalian hidup dalam kerukunan. Kehidupan seorang Raja Daud pernah mengalami satu kehidupan yang sangat buruk dalam rumah tangganya karena tidak ada kerukunan. Peristiwa Absalom, ketika ia ada dendam karena adiknya pernah dilecehkan, dia dendam dan bahkan dia berusaha untuk menduduki tempat kerajaan ayahnya yang belum meninggal. Bahkan dia berusaha bagaimana ia berjuang untuk menggeser ayahnya, dan akhirnya peperangan terjadi, Absalom dengan Daud, dan kemudian akhirnya Absalom pun meninggal nangsang di carang saudara. Dan ini satu hal yang mengerikan. Ketika tidak ada kerukunan, ada hal yang sangat besar harus dibayar. Tetapi Daud melihat betapa indahnya kerukunan itu. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, berkat keluarga yang hidup dalam kerukunan dalam Tuhan akan menolong kepada kita sekalian. Sebagaimana dituliskan di dalam Mazmur 133 ayat 1-3 dikatakan demikian, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, mari kita berdoa lebih dahulu, mohon pimpinan Allah supaya firman Tuhan ini boleh bergema dalam hidup kita. Roh Kudus, kami sejenak mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini boleh menolong kepada kami, supaya kami ya Tuhan boleh mengalami berkat keluarga yang hidup rukun dalam Tuhan. Kami rindu Tuhan menolong memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu keluarga kami hidup rukun dalam Tuhan, supaya berkat janji Allah ini boleh terjadi atas setiap rumah tangga. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, berkat keluarga yang hidup
rukun dalam Tuhan. Hal yang pertama yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa keluarga ini itu menjadi baik, Bapak Ibu. Dikatakan dalam firman Tuhan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi betapa baik dan indahnya. Jadi keluarga ini akan menjadi baik kalau dalam konteks keluarga. Bangsa itu akan menjadi baik kalau bangsa itu rukun. Masyarakat akan menjadi baik kalau masyarakat itu rukun. Tetapi yang dimaksud dalam sini adalah berkat keluarga, yang saya katakan yang hidup rukun dalam Tuhan. Berkat bangsa sekalipun yang hidup rukun dalam Tuhan. Berkat masyarakat yang hidup rukun dalam Tuhan. Berkat komunitas yang hidup rukun dalam Tuhan. Apa berkatnya, saudara? Mereka akan menjadi baik di hadapan Allah, di hadapan banyak orang. Nah, hal ini penting, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada banyak keluarga yang baik, bangsa yang baik, tetapi belum tentu mengalami baik dalam Tuhan. Nah, baik apa? Seperti minyak. Dikatakan dalam firman Tuhan, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi saudara, baik dalam hal ini adalah keluarga ini, kalau kita bicara tentang keluarga dalam bagian ini, akan mengalami kebaikan seperti minyak yang baik di atas kepala Harun, yaitu minyak yang dikhususkan untuk Allah. Bagaimana orang-orang atau imam yang diurapi, bahkan tempat-tempat kudus yang diurapi dengan minyak itu akan dikhususkan bagi Allah. Baik dalam arti yang berkualitas. Ini berbicara kualitas minyak yang mahal, yang khusus, yang memang dikhususkan, diadakan untuk satu perminyakan, untuk pengurapan, untuk kekhususan bagi Allah. Dan ini diberikan kepada orang-orang yang hidup rukun dalam Tuhan. Nah, saudara, ini satu kelimpahan berkat keluarga yang hidup dalam kerukunan, saudara. Nah, baik seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ada, saudara, jaraknya sangat jauh sekali dari gunung Hermon ke bukit-bukit Sion itu, tetapi itu bisa baik. Kenapa? Ketika embun itu turun ke bukit-bukit Sion, maka di situ bukit itu akan ada aliran air dan menyuburkan wilayah itu, sehingga wilayah itu menjadi tidak gersang, tetapi ada tumbuhan yang hidup dan akhirnya menjadi baik. Dilihat pun baik, aman, tidak longsor dan seterusnya. Dan tanah itu menjadi baik, menjadi subur, saudara. Dan tanaman-tanaman bisa tumbuh dengan baik. Nah, kehidupan orang yang rukun digambarkan dengan suatu berkat minyak yang baik dan embun yang datang dari gunung, dari tempat tinggi ke tempat yang bukit yang lebih rendah dan memberkati wilayah itu. Demikian orang yang hidup rukun, Bapak Ibu. Kalau rumah tangga Bapak Ibu hidup dalam kerukunan, berkat untuk menjadi baik itu akan turun atas saudara. Ini berbicara kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hidup rukun dalam rumah tangga, suami rukun sama istri, sama anak-anak dan keluarga itu rukun. Gereja ada dalam kerukunan, komunitas mojang ada dalam kerukunan. Wah, saudara, akan menjadi baik, menjadi pembicaraan yang baik, akan menjadi berkat di dalamnya. Itu berkat kebaikan yang perlu kita bangun bersama-sama. Kalau kita hidup rukun, wah saudara, itu berkat Tuhan akan dicurahkan. Menjadi baik, komunitas kita menjadi baik, gereja ini akan menjadi baik, pembicaraannya menjadi baik, keluarga Anda pun akan menjadi baik. Apakah saudara rindu mengalami berkat kebaikan dari Tuhan? Mari kita hidup rukun dalam Tuhan. Rukun dalam Tuhan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, keluarga ini menjadi indah, Bapak Ibu. Jadi berkatnya keluarga itu menjadi baik, keluarga itu menjadi indah, dikatakan dalam firman Tuhan ini. Nah, saudara, dikatakan dalam firman ini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi kerukunan ini membawa satu keindahan yang luar biasa, keindahan yang spesial, seperti minyak yang
indah artinya apa, saudara? Minyak itu membawa keharuman, membawa kesegaran, membawa orang menjadi enak. Nah, saudara, demikian akan terjadi dalam suatu kehidupan masyarakat kalau hidupnya saudara yang dikasih dalam Tuhan rukun, maka akan indah. Dilihat itu enak, Bapak Ibu. Orang yang rukun tuh dilihat tuh enak, indah, nggak boseni dilihat. Coba kalau saudara bertengkar terus suami istri, aduh sing ngrungokne aja kesel, saudara. Dilihat nggak enak sama sekali, nyebelin, saudara. Tetapi kalau rumah tangga Anda rukun, gereja Anda hidup rukun di dalamnya, komunitas Mojang saudara, keluarga Mojang hidup rukun, saudara, itu indah. Dilihat, wah, menyegarkan, menarik. Orang akan senang. Orang akan senang. Orang akan bertahan. Sayang kalau nggak melihat hal itu, begitu, saudara. Indah. Nah, seperti kabut ya, dari Gunung Hermon ke Bukit Sion, indah ketika dilihat, terbang di awan-awan. Satu pemandangan yang indah, yang jauh di sana. Seperti mungkin gambaran saudara ya, dari kabut dari Gunung Merapi turun ke Ungaran, Bukit Ungaran. Wah, indah juga, saudara ya. Dan itu membawa apa? Berkat tersendiri di dalamnya. Nah, hal ini yang perlu kita bangun dalam kehidupan kerukunan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau hidup Kristen ini, Bapak Ibu, hidup rukun, kalau rumah tangga kita hidup dalam kerukunan, maka akan dilihat itu indah, dibicarakannya indah, enak, didengar juga indah, saudara. Orang akan apa? Terberkati dengan kehidupan kita yang rukun. Jadi betapa dahsyatnya firman Tuhan ini memberi kepada kita sekalian untuk kita didorong, dipimpin oleh Roh Tuhan untuk kita bisa hidup rukun satu dengan yang lainnya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Artinya ada ketulusan, ada kesungguhan, ada kesucian di dalamnya. Seperti minyak yang dikhususkan itu akan dibuat indah seperti itu. Nggak boleh orang pakai minyak-minyak itu, saudara. Itu bisa dilenyapkan oleh Allah. Itu di dalam kitab Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai 33. Minyak ini minyak yang dikhususkan untuk para imam, untuk tempat-tempat kudus yang dikhususkan hanya bagi Allah. Barang siapa membuat tiruan itu harus dilenyapkan. Barang siapa kena minyak itu yang bukan dikhususkan untuk imam, dia akan dilenyapkan. Nah, ini indah, mahal, yang dikhususkan bagi Allah. Demikian hidup orang percaya yang tinggal dalam persekutuan dengan rukun, dengan kesehatian yang di dalam Tuhan, diberkati dengan keindahan, saudara, dengan sesuatu yang tepat. Jadi kalau baju dipakai, saudara, seperti saya ini ya, baju jasnya hitam, jaketnya, jasnya hitam, kemudian dasi dan seterusnya agak merah maron begitu, lalu celananya hitam juga. Coba kalau celananya nggak jelas, abu-abu, ininya nano saudara, kurang indah, mungkin begitu, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, keindahan inilah yang dimaksudkan Allah. Ketika hidup kita rukun dalam Tuhan, rumah tangga Bapak Ibu rukun dalam Tuhan, saya yakin keluarga saudara akan menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Dan berkat yang terakhir, saudara, ini satu hal yang luar biasa. Berkat yang terakhir bagi keluarga yang hidup rukun dalam Tuhan, dia dikatakan keluarga itu diberkati dengan kehidupan selamanya. Dalam bagian firman Tuhan bagian akhir ini dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kemana kesana itu? Kehidupan keluarga anak-anak Tuhan, komunitas, gereja, keluarga Mojang yang hidup rukun. Kepada satu bangsa, umat Israel yang hidup rukun, kesanalah Tuhan akan berkati. Kepada Indonesia yang hidup rukun, Tuhan akan berkati. Dengan apa? Kehidupan untuk selama-lamanya. Ada kehidupan yang diberikan Allah untuk selama-lamanya. Jadi ini satu pesan Allah, satu berkat Allah
di mana Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya kepada secara khusus. Bicara keluarga, itu keluarga yang hidup rukun dalam Tuhan. Tuhan akan memberi berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kesana arahnya Tuhan memerintahkan berkat. Seperti minyak tadi, dan seperti dari Gunung Hermon menuju ke bukit yang jauh jaraknya itu, tetapi Allah bisa mengirimkan dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Daripada Allah, berkat itu akan dicurahkan kepada kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini berkat kehidupan selama-lamanya. Dengan diurapi, dengan diteguhkannya, menjadi satu pertanda hidup yang diberikan oleh Allah, yang dikhususkan hidup bagi Allah. Berarti kita punya hidup yang diberikan oleh Allah karena hidup kita dikhususkan untuk Allah, dan Allah hidup tinggal di dalam hidup orang percaya. Demikian juga saudara, berkat daripada kabut yang datang daripada Gunung Hermon ke Bukit Sion tadi, di sana terjadi satu kehidupan. Bukit batu yang harusnya gersang, tetapi karena ada air yang dikirim dari Gunung Hermon yang tinggi di sana, jauh di sana, turun ke situ dan memberkati dan memberi kehidupan, sehingga tumbuh tanaman-tanaman yang segar, dan itu membawa kehidupan. Demikian hidup orang Kristen yang hidup rukun dalam Tuhan, bersekutu di dalam Tuhan, akan diberi anugerah kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu Saudara kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, kalau kita bersekutu di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus, kita akan menikmati kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Toh itu yang menjadi keinginan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 17, Yesus berdoa untuk kesatuan gereja Tuhan, kesatuan umat Allah, sehingga mereka boleh hidup berkelimpahan di dalamnya. Nah, demikian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, untuk kita tinggal dalam kehidupan yang kekal dalam persekutuan orang-orang percaya. Nah, oleh sebab itu betapa beruntungnya Bapak Ibu Saudara kehidupan orang yang hidup dalam kerukunan, di dalam kasih karunia Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya ke sana. Ini adalah berkat dari segala berkat Allah yang Tuhan anugerahkan kepada kita orang percaya. Jadi dalam situasi pandemik sekalipun, kalau Bapak Ibu dan saya mau tinggal dalam kerukunan, Tuhan sanggup Bapak Ibu memerintahkan berkat itu. Kalau kita rukun, kalau saudara rukun bersama keluarga saudara, saudara rukun dalam komunitas mojang saudara, saudara rukun, kita rukun bersama-sama di dalam gereja, Tuhan memberkati Bapak Ibu kehidupan yang gak tanggung-tanggung, tapi kehidupan yang kekal. Ini satu berkat Allah. Ini bukan kehidupan yang pas-pasan di dunia ini saja, tetapi berkat kehidupan selama-lamanya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah saudara mau rindu hidup dalam kerukunan dalam Tuhan? Rumah tangga mau hidup saudara rukun? Jadi saudara, betapa baik, indah dan bahagianya bila keluarga Bapak Ibu Saudara, bila keluarga kita hidup dalam rukun dalam Tuhan. Betapa indah dan bahagianya itu. Kenapa? Karena Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ada satu pribadi yang tidak senang dengan kehidupan yang rukun ini. Siapa? Iblis. Iblis selalu memecah belah. Seperti di awal saya berikan ilustrasi betapa orang ini rajin luar biasa, tetapi ia suka mengadu domba, dan akhirnya keluarga itu hancur karena diadu domba. Bapak Ibu dan saya harus hati-hati, jangan sampai kerukunan kita dipecah belah oleh orang-orang, oleh iblis yang bekerja melalui siapapun yang kelihatannya baik, dan kita harus hati-hati supaya kerukunan kita tetap tinggal di dalam Allah dan kita mengalami hidup yang sejahtera daripada Allah. Jadi percayalah kepada Allah. Kalau saudara hidup dalam kerukunan, berkat dari tempat yang tinggi, berkat daripada Allah itu
yang tidak pernah terpikirkan oleh apapun. Tuhan kesanalah akan memerintahkan berkat itu menjadi baik, menjadi indah, dan hidup dengan berkelimpahan untuk selama-lamanya. Kesanalah Tuhan akan memerintahkan. Kesana kemana? Kepada keluarga saudara yang hidup rukun. Kepada siapa? Kepada gerejamu yang hidup dalam kerukunan. Kepada siapa? Keluarga mojangmu yang hidup dalam kerukunan. Maka kesanalah Tuhan akan memberkati, memerintahkan berkat itu turun atasnya. Demikian pula dalam kehidupan kita. Mari kita bersama keluarga kita hidup dalam kerukunan. Supaya apa? Bangsa kita juga diberkati melalui kehidupan kita. Supaya apa? Dunia melihat betapa baiknya keluarga anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan hidup rukun. Tapi kalau keluarga anak-anak Tuhan hidup bercerai-berai, dunia nggak bisa melihat itu indah. Dunia tidak bisa melihat keluarga saudara baik. Bahkan tidak ada kehidupan di situ. Karena tercerai-berai. Tetapi bagi kita yang di dalam Tuhan, mengalami berkat Tuhan yang besar itu, kita akan mengalami berkat di mana Tuhan memerintahkan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang bersekutu di dalam kerukunan, yang bersekutu dalam Tuhan dengan rukun. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat itu. Jadi jangan biarkan pandemik ini merusak kerukunan saudara. Jangan biarkan situasi sulit merusak kerukunan saudara. Tetapi situasi yang sulit ini pun, mari justru mengeratkan kerukunan satu dengan yang lain. Kesungguhan persekutuan kita di dalam Tuhan untuk kita mengalami pemeliharaan dan berkat Allah di dalamnya. Saya yakin kalau itu terjadi dalam rumah tangga saudara, saudara akan diberkati oleh Allah. Di dalam kehidupan saudara, keluarga Anda akan menjadi baik, keluarga Anda akan indah, dan keluarga Anda akan mengalami hidup yang berkelimpahan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Apakah ada di antara saudara yang rindu Tuhan, saya rindu Tuhan, keluargaku mengalami hidup rukun dalam Tuhan? Ada enggak yang mengalami seperti itu dalam hati saudara? Ada enggak keluarga saudara merindukan Tuhan? Saya rindu sekali Tuhan, keluargaku hidup rukun dalam Tuhan. Kalau ada saudara renungkan firman ini, datang kepada Allah, meminta Tuhan berkati rumah tangga saya. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam pemberitaan firman ini. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang merindukan hidup rukun dalam keluarganya di dalam Tuhan. Kami memohon Allah menolong dan Allah memberkati supaya keinginan untuk keluarga hidup rukun dalam Tuhan boleh terjadi dalam setiap keluarga anak-anak-Mu. Bahkan mereka Tuhan yang baru mendengarkan berita firman ini, kiranya Roh Kudus menjamahnya. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu hidup, firman-Mu yang akan mengubah kehidupan kami, supaya kami boleh mengalami berkat daripada keluarga yang hidup rukun dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.